Saya mau berbalik tanya gitu kan. Oke. Yesus itu sebenarnya seorang Kristen apa bukan gitu? Yesus itu mengajarkan kekristenan apa enggak gitu? Oh iya jelas dong. Apa yang diajarkan Yesus adalah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Apa yang diajarkan Muhammad adalah apa yang tertulis dalam hadis, kan begitu. Nah makanya setelah kita periksa nih, ternyata bertolak belakang. Sekarang saya mau nanya, ada nggak buktinya di dalam Alkitab dari ucapan Yesus yang mengatakan saya ini Kristen dan pengikut saya adalah Kristen? Ada nggak kayak ucapan Yesus kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah kok. Jadi Yesus itu bukan seorang Kristen dan dia tidak pernah mengajarkan kekristenan. Bang Heri, saya mau nanya nih, Bang Heri, apakah Anda ini seorang Muslim? Iya benar. Muslim. Ya, Bang Heri, ini di sini kita ini ada acara tanya jawab antara Islam dan Kristen. Nah, saya sebagai orang Kristen dan Anda sebagai orang Muslim, saya pengen supaya diskusi atau tanya jawab antara Islam dan Kristen ini positif gitu loh, bukan saling memaki, saling menghujat begitu. Nah, kenapa? Karena agama Islam yang datang belakangan, muncul belakangan ini sering sekali mengklaim meneruskan ajaran sebelumnya, meneruskan apa yang tertulis dalam Injil, Taurat dan lain sebagainya begitu. Tetapi ketika kita periksa, kita lakukan pemeriksaan, kok ternyata hanya sekedar klaim saja begitu. Contohnya misal kita kasih contoh ya. Agama Islam berkata bahwa ciri-ciri kenabian, tanda-tanda kenabian Muhammad itu sudah tertulis di dalam Injil dan Taurat. Apa itu tanda-tandanya? Tanda-tandanya berupa tompel di punggung. Nah, ternyata nggak pernah ada tanda kenabian itu berupa tompel di punggung. Begitu. Silakan tanggapan Anda. Gini deh Bang, ini kan pokok bahasan studi perbandingan itu kan pokok bahasan yang sangat kompleks gitu ya. Sangat rumit gitu ya. Betul. Tapi kita ambil contoh yang kecil-kecil aja begitu. Kalau kita bahas semua nanti nggak selesai seharian. Iya, kita harus memandangnya secara menyeluruh, kita harus melihat gambaran secara menyeluruh gitu loh. Kita kan jadi kita tuh sebenarnya bikin acara kayak begini-gini, yang forum gini itu kan kita pertama tuh kita harus ikhlas, kita harus tulus. Kita nih niatnya mau nyari apa gitu? Apakah kita cuma mau nyari hiburan, buat entertainment, buat lelucon, atau kita benar-benar ikhlas mau mencari kebenaran gitu, fakta, realitas kebenaran. Semua. Jadi gini, pertama tentu saja kita niat yang tulus, niat yang bersih, lurus ya. Tetapi pada praktek di lapangan tentu saja supaya agak sedikit menyenangkan, maka kita juga harus bisa membuat diskusi itu tidak terlalu tegang begitu. Makanya tentu ada unsur entertainmentnya juga begitu, menarik begitu loh. Karena gini Bang, apa namanya? Kan ini kan pertanyaannya kan, atau yang kita persoalan kan itu kan mana yang benar gitu kan, kebenaran itu apa gitu kan. Ini kan yang benar Islam atau Kristen gitu kan pertanyaannya kan. Kalau itu nanti subjektif Bang, karena kalau kita mana yang benar Islam atau Kristen, ya orang Kristen pasti bilang Kristen, yang Islam akan bilang Islam. Nah itu namanya debat kusir gitu loh. Ya kan? Nah biar nggak debat kusir, kita ambil satu contoh nih kan. Islam kan membuat sebuah klaim, Islam itu datang meneruskan ajaran-ajaran yang sebelumnya begitu. Betul kan? Itu kan klaim Islam kan? Bener nggak? Atau salah saya? Benar ya? Nah, lalu Islam itu berkata begini, tanda Muhammad itu sebenarnya sudah tertulis di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, tanda bahwa dia nabi itu adalah salah satunya adalah berupa tompel di punggungnya. Ini ada-ada saja, di masa tanda kenabian berupa tompel. Nah, setelah diperiksa dalam kitab Taurat maupun kitab Injil, tidak pernah ada tanda kenabian berupa tompel begitu. Sekarang gini Bang, persoalannya itu tergantung bagaimana kita membangun argumentasi gitu ya. Sekarang gini kan, saya mau berbalik tanya gitu kan. Oke. Yesus itu sebenarnya seorang Kristen apa bukan gitu? Yesus itu mengajarkan kekristenan apa enggak gitu? Oh iya jelas dong. Apa yang diajarkan Yesus adalah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Apa yang diajarkan Muhammad adalah apa yang tertulis dalam hadis, kan begitu. Nah makanya setelah kita periksa nih, ternyata bertolak belakang. Sekarang saya mau nanya. Ada nggak buktinya di dalam Alkitab dari ucapan Yesus yang mengatakan saya ini Kristen dan pengikut saya adalah Kristen? Ada nggak kayak ucapan Yesus kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah kok. Jadi Yesus itu bukan seorang Kristen dan dia tidak pernah mengajarkan kekristenan. Ya itu sama pertanyaan begini. Abang Islam kan? Iya. Islam apa itu? NU apa Muhammadiyah? Sunni. Coba ada nggak Muhammad mengatakan saya Sunni? Coba di mana Muhammad mengatakan bahwa saya golongan Sunni mana? Sunni itu dari kata sunnah. Sunnah itu jalan. Iya, mana dikatakan Muhammad mengikuti sunnah? Saya adalah seorang yang mengikuti sunnah mana?
Sunni itu dari kata sunnah. Nah, sunnah itu Iya, adalah coba makanya- di mana omongan Muhammad bahwa saya pengikut sunnah mana? Coba tunjukkan kepada saya. Nah, Nah, itu dia dalam surat Al-Fatihah kan ayatnya itu ihdinas siratal mustaqim. nggak ada di situ. Saya hafal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggak ada di situ sunnah. Nggak ada, Bang. Maksudnya gini, Bang. Pertanyaan Abang itu kurang tepat gitu loh. Karena Abang mengatakan di mana Yesus berkata bahwa dia Kristen? Ya, di mana Muhammad berkata bahwa dia mengikuti sunnah? Nggak ada. Di mana Muhammad berkata bahwa dia Sunni? Bukan begitu, Bang. Anda salah membuat pertanyaan. Begitu loh. Maksudnya begini. Kita ini kan mencoba untuk membuktikan klaim Islam karena Kristen itu nggak ada kepentingan untuk membuktikan sesuatu kepada Islam. Yang ada kepentingan itu adalah Islam membuktikan sesuatu kepada Kristen. Gitu loh. Seperti itu. Makanya kita coba nih buktikan yuk klaim-klaimnya Islam selama ini. Begitu, Bang. Karena klaim-klaimnya Islam selama ini itu ternyata setelah diuji satu pun tidak ada yang benar. Contoh nih. Kata Muhammad di dalam Injil dan di dalam Taurat tertulis nama dia. Setelah diperiksa nggak ada. Terus tanda-tanda kenabian di dalam Taurat dan Injil berupa tompel, nggak ada juga. Begitu, Bang. Bahkan Muhammad ketika sahabatnya membawa kepada dia lembaran Taurat dan Injil, Muhammad marah. Gitu loh. Padahal di dalam Al-Quran sesungguhnya Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Gitu, Bang. Jadi kontradiktif begitu, Bang. Seperti itu. Mungkin yang Abang tunjukkan sama kami ini gini loh, di manakah klaim Islam itu bahwa dia meneruskan ajaran sebelumnya? Kalau meneruskan sih enggak, Bang, tetapi malah memutarbalikkan. Gitu, Bang. Begitu. Ini saya punya ide nih, Bang. Apa itu? Saya punya ide dan saran. Bagaimana kalau diskusi antara Islam dan Kristen itu kita membuatnya apa namanya? Maksudnya bukan secara online gini loh. Maksudnya itu diskusi secara terbuka, maksudnya di ruang aula, terus kita semacam seminar gitu loh. Oh, boleh, Jadi kita- boleh. Cuman begini, Bang. Cuman masalahnya itu begini. Pertama-tama, beberapa kali diadakan diskusi lintas agama, kopi darat begitu ya, offline. Banyak orang Muslim itu tidak kuat mentalnya, Bang. Mentalnya itu mental pemarah. Karena udah berapa kali diadakan diskusi. Masa keluar kata-kata darahmu halal. Gimana kita mau diskusi kayak begitu, Bang? Kurang Bukan, dewasa. maksudnya gini, Bang. Maksud saya itu acaranya itu acara yang lebih formal, terus jadi ada moderator, terus ada jadi dua pembicara itu dari umat Kristen diberi waktu 1 jam misalnya untuk menyampaikan makalah dan persoalan gitu kan. Dan nanti 1 jam umat Islam menyampaikan Boleh. makalah dan persoalan gitu. Nah, setelah itu Boleh-boleh aja sih, Bang. Nah, Boleh-boleh aja. Ada kelebihan, ada kekurangannya, Bang. Kalau kekurangannya begini, kita pasti agak sulit ngurus izin, kita pasti agak sulit ngurus apa namanya, ya izin keramaian, tempat, akomodasi itu agak banyak, Bang. Biaya pasti banyak, bengkak. Nah, kalau kita online begini, ini misalnya nih 4.400 orang. Ini kita ngumpulin 4.400 ini kalau kita offline keteteran loh. Iya, kita harus sewa polisi, keamanan, periksa ada nggak yang bawa senjata dan lain sebagainya. Wah, ruwet, Bang. Banyak. enggak, Bang, saya udah pernah ngalami, Bang. Kita bisa nyewa gedung ya, kita nyewa gedung di community center. Taruhlah kita nyewa gedung untuk 3 jam. Terus nanti kita buat kayak selebaran gitu kan, pengumuman. Nah, nanti apa namanya? Jadi acaranya itu lebih terarah gitu loh. Maksudnya kita nggak bukan open forum gini. Kalau open forum gini kan kita saut-sautan kadang membahas. Lebih bagus gini. Gitu loh. Di mana emang rencananya mau kita adakan? Saya kan tinggal di Amerika nih, Bang. Saya tinggal di Philadelphia dan saya udah Abang pernah Philadelphia. mengadakan acara. Iya, saya tinggal di Amerika, Bang. Saya beberapa kali saya pernah ke Philadelphia. Di Philadelphia itu cuman gimana ya? Di sini aja tempat saya nih, gratis ini kita bisa. Nah, Iya benar, saya tertarik banget ya. Kalau boleh. pokoknya di mana aja boleh deh, apa di tempat Abang boleh Boleh, di rumah saya boleh, kita ngobrol bikin podcast itu kan. Boleh. Cuman begini, Bang. Saya takutnya, Bang, mentalnya orang Islam itu loh, Bang. Karena mentalnya itu nggak kuat kalau diskusi, Bang. Namuan itu masalahnya. Enggak bagi itu maksudnya justru kita mau pengen menghapus kesan seperti gitu bahwa Nah, kita ini itu bisa bagus. bisa buat acara lebih enak, lebih nyaman, lebih intelektual, Iya. akademis, tapi dalam bentuk yang forum yang apa ya formal gitu. Boleh, Maksudnya tuh boleh kita saja. lebih terarah gitu. Jadi
enaknya tuh kalau kita bikin acara kayak seminar terbuka gitu ya, kita pembicara itu dikasih waktu misalnya 30 menit gitu ya. Nah itu nggak ada Boleh, nggak ada yang boleh, nyangka gitu loh. boleh. Maksudnya tuh Atur saja boleh. terus Kita nanti ada tanya jawab ya, terus nanti ada Oke. moderator gitu. Jadi lebih apa ya, lebih nyaman daripada kalau begini kan kita kayak semacam kayak tinju, jadinya kayak pertarungan tinju, jadi saut-sautan gitu. Kita belum Tapi- masih ngomong kita mau balap-balapan gitu. Iya, tapi itu Bang gini, nggak apa-apa Bang, keras dalam berdebat boleh. Yang nggak boleh itu adalah emosi. Emosi lalu malah jadi ribut. Contohnya siapa? Egy Sujana kemarin udah pernah debat. Masa dalam perdebatan, kalau kamu ini halal darahmu, boleh kamu dibunuh. Hah? Apa-apaan kita diskusi kayak begitu gitu loh Bang. Iya Bang, saya kayak gitu saya juga nggak setuju. Maksudnya Ya. kita tuh nggak boleh emosi gitu. Emosi itu kan justru akan menjauhkan kita dari apa ya, kayak semacam emosi itu justru bisa menjauhkan kita kayak semacam awan. Jadi menutup kita dari apa ya, dari berpikir secara objektif gitu loh. Betul. Kalau kita berpikir secara jernih, berpikir secara intelek itu kan lebih adem gitu. Tapi kalau kita emosi, justru emosi itu jadi bikin semuanya jadi runyam. Boleh Bang. Cuman begini Bang, saya mau mengadakan diskusi begitu. Bahkan di rumah saya ini boleh kita adakan diskusi. Cuman Bang, ya orangnya harus tahu dulu lah sepak terjangnya Bang. Nanti nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti apa-apa. Mau diskusi sama saya ya, buang-buang waktu Bang. Gitu. Saya mau tanya dulu, Abang punya background nggak pendalaman Al-Quran? Punya Saya nulis buku, dan saya udah 30 tahun di Amerika, jadi saya berdakwah di sini Bang. Saya udah pernah dialog debat sama orang bule juga gitu loh. Di Instagram saya ada, di TikTok ada. Di Facebook ada. apa tema bahasan Anda? Yang Anda Macam-macam. kuasai apa? Mau tema apa? Misalnya kita pilih topik gitu, topik atau tema apa? Yang tadi Misalnya, aja coba, apakah yang Yesus- tadi misalnya- begini. Misalnya apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus itu mati di salib? Udah Gitu. basi Bang tema itu. Bang, Oke, gini. pilih tema apa deh, terserah. Oke, baik. Kita berkata begini, Bang. Saya membahas isu debat tentang Yesus Tuhan itu sama orang Islam, itu tema yang sudah kelar dan clear jelas di sini. Jadi, Bang, kami kedua belah pihak itu udah sepakat bahwa Yesus itu Tuhan kami dan Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Begitu. Dan orang Islam adalah umat penyembah orang mati yang menuhankan orang mati, yaitu Muhammad. Begitu. Nah, Abang baru sampai kelas mana ini? itu sudah. Abang mau dengar rekamannya? Mau dengar? Nggak perlu Bang, nggak perlu. Saya juga menulis buku. Saya udah apa ya, udah menguasai pokok bahasa ini. Saya udah 25 tahun berkecimpung dalam apa namanya, kajian kristologi ini gitu. Jadi Tapi kok nggak ada yang kenal? justru itu kita mau kenalan gitu. Justru itu kita berkenalan, maksudnya kita lebih akrab lagi, maksudnya kita bisa ketemu, bisa bikin acara kayak Boleh, diskusi gitu. boleh. Ya, di Philadelphia boleh, di tempat Abang juga boleh, sambil kita Kapan-kapan saling lagi apa, saya ke Philadelphia. Kapan-kapan. Saya tahun lalu saya ke Philadelphia. Tahun lalu. Gini, kita kalau bahas kata Tuhan ini, Bang, Tuhan itu kan Tuhan, kosakata bahasa Indonesia itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Setuju nggak? bagaimana? Kata Tuhan atau Tuhan itu kan kosakata bahasa Indonesia. Setuju? Iya. Dan Al-Quran tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Setuju? Iya. Nah, maka kata itu sampai mati pun, sampai ayam tumbuh gigi, memang nggak pernah ada dalam Al-Quran. Nah, saya mau tanya dulu, saya tes dulu Anda ya. Kalau Anda masih juga berarti percuma. Gini, kata Tuhan itu di dalam Al-Quran itu di dalam Al-Quran bahasa Arab itu kata apa itu? Dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran ya, Tuhan itu disebutnya ilah. Oke, ilah. Satu lagi? Nah, ilah itu Tuhan maksudnya secara umum ya, ilah maksudnya bisa Tuhan-Tuhanan, bisa Tuhan segala macam, pokoknya ilah. Nah, Oke. umum gitu ya. Ada satu kosakata lagi yang juga diterjemahkan sebagai Tuhan. Tunggu, terus ada kata al. Nah, ketika al itu dalam bahasa Inggris maksudnya definite article. Definite article Ya, itu al itu maksudnya ya. satu-satu. Iya, maksudnya kata-kata yang eksklusif, yang spesial satu-satunya gitu loh. Oke, Nah, oke. kata al misalnya kayak ada Aljaria gitu kan, Aljazair atau apalagi gitu misalnya Al Pacino gitu kan. Nah, Oke, al. Nah, oke. ketika Saya al ngerti. itu ditambah sama ilah, iya ketika Berarti dia kata menjadi al sang ditambah sama ilah gitu, ya kan? Oke. bukan satu-satunya Tuhan, the God Oke, gitu maksudnya. oke, baik. Itu juga masih Bang. Itu masih sebuah asumsi, karena Allah itu terbentuk dari kata al dan ilah. Ada yang berasumsi demikian, ada Allah itu ya memang satu kata begitu. Untuk menunjuk kepada nama sang Tuhan begitu. Nah, tapi kita bukan ke situ Bang. Nanti agak panjang bahasan kita ke situ. Ada satu kata lagi yang dia itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata Tuhan, yaitu kata Rob. Tahu?
Iya. Oke. Nah, jadi Bang, setelah kita menyelidiki dari bahasa aslinya, di dalam Alkitab, di dalam Bible juga nggak pernah ada kata Tuhan. Nah, kebetulan kita sama-sama tinggal di Amerika nih. Kalau kita buka Bible, nggak ada kata Tuhan, yang ada kata Lord, Lord Jesus. Makanya Yesus dipanggil my Lord, begitu kan, Lord Jesus. Nah, ternyata Bang, kalau kita terjemahin ke dalam bahasa Inggris, kata kurios ini diterjemahkan menjadi kata Lord. Kemudian kata Rob juga diterjemahkan menjadi kata Lord. Sama-sama Lord ini. Nah, makanya kita udah sampai pada satu kesimpulan bahwa Yesus my Lord, ya, Tuhan kami, dan Muhammad itu adalah your Lord. Tuhan kalian atau Tuhan kalian, yang kepadanya kalian mengikuti, patuh, tunduk, taat kepadanya. Seperti itu. Ya sudah sampai kita pada sana. Nah, sekarang umat Islam itu adalah umat yang menjadikan seorang, mohon maaf, yang sudah meninggal menjadi Lord-nya. Nah, sementara kami menjadikan Yesus yang hidup sebagai Lord kami. Begitu, Bang. Seperti itu, Bang. Itu sudah sampai, kita udah sepakat, Bang. Udah sepakat, begitu. Nah, kemudian ilah itu, Bang, kita sama-sama di Amerika nih, kita berbahasa Inggris. Ilah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu menjadi God. Nah, saya nanti akan bisa menunjukkan juga bahwa Muhammad itu adalah God-nya orang Islam. Seperti itu. Karena definisi ilah ini apa dulu? Karena kalau kita baca Al-Quran maupun Bible, God atau ilah atau Elohim ini bisa merujuk kepada apapun. Begitu. Musa juga dikatakan sebagai ilah atau sebagai Allah, sebagai God. Apa sih God itu? God itu artinya adalah authority kalau bahasa kita. The authority. Apapun itu bisa menjadi authority. Iblis pun dia bisa menjadi ilah, bisa menjadi God dari seseorang ketika dia menguasai orang tersebut. Seperti itu. Contoh misalnya, jikalau di dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 23, karena kita sama-sama menggunakan Al-Quran yang berbahasa Inggris ya, saya kasih tunjuknya. Nih, Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Di situ dikatakan apa nih? Bentar. Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Ya, Al-Jathiyah 23. Sekarang ini Bang, definisi Tuhan itu apa sih gitu loh? Coba. Tuhan itu definisinya adalah suatu apapun yang kepadanya seseorang itu menaklukkan diri dan mengikuti segala kemauannya. Contoh misalnya, kita menundukkan atau menaklukkan diri kepada iblis, maka iblis itu akan menjadi Tuhan bagi kita. Seperti yang dimaksudkan di dalam Al-Jathiyah 23. Mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan, katanya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, they take their desire as God, begitu. Mereka mengambil hawa nafsu mereka itu sebagai ilah, sebagai God-nya. Begitu. Makanya umat muslim itu telah membuat Muhammad menjadi God-nya, menjadi ilah bagi mereka. Makanya ketika umat muslim bertemu Muhammad, mereka akan berkata sami'na wa ta'na. Begitu. Kalau saya bilang Tuhan, definisi Tuhan yang tepat itu adalah Sang Pencipta, kira-kira setuju nggak? Tidak ada definisi yang begitu dalam Al-Quran. Sekarang enggak, tapi kalau saya mengatakan bahwa di dunia dan di alam semesta ini ya, maksudnya di alam jagat raya ini kan kita ini nggak muncul secara sendirinya gitu. Maksud kita kan diciptakan, setuju kan? Kita tidak diciptakan, Bang. Kita dilahirkan. Yang diciptakan itu adalah Adam dan Hawa. Itu yang diciptakan. Kalau kita nggak diciptakan, kita itu dilahirkan. Ketika orang tua kita berhubungan seksual, kemudian ada pembuahan di situ, ada sperma yang bergabung dengan sel telur, maka kita lahir. Tuh. Kita dilahirkan, Bang, bukan diciptakan. Ya, tapi kalau iya, maksudnya secara umum kalau kita mengatakan bahwa di dunia alam semesta ini, di jagat raya ini, eksistensi dan keberadaan kita sebagai manusia, sebagai makhluk, entah itu sebagai manusia atau hewan, tumbuhan, planet, segala macam yang ada di alam semesta ini, nah kan semuanya itu kan nggak muncul secara sendirinya. Tapi gitu. itu nanti jadi debat kusir, Bang, karena itu akan kompleks bahasan kita. Itu umum, kita kan membahas antara Islam dan Kristen ini loh. Kan isu yang dibawa oleh orang Islam itu kan cuma satu sebenarnya. Mengapakah engkau wahai orang Kristen menjadikan manusia sebagai Tuhan? Kan
Kan itu. Makanya ada lagunya Rhoma Irama kan. Mengapa kau Tuhankan manusia? Nah itu kan. Kan itu satu-satunya isu kan cuman itu. Mengapa kau Tuhankan manusia sementara orang Islam menuhankan manusia? Gitu. Gini Bang, nih. Makanya tadi saya bilang kan dari awal mula saya tuh lebih cocok, lebih setuju kalau kita buat acara itu acara apa ya, bukan kayak online gitu, maksudnya acara secara formal tadi kayak seperti dialog tadi yang kayak seminar gitu ya. Nah, artinya gini ya, ketika masing-masing pembicara punya dikasih kesempatan untuk berbicara tanpa dipotong atau tanpa disanggah gitu ya. Jadi kita lebih enak. Nah, kalau kayak contoh saya mau kayak gini ya, kayak misalnya masalah Tuhan ini ya. Saya kan tadi mendefinisikan Tuhan itu sebagai pencipta gitu. Karena di alam semesta dan di keberadaan kita, eksistensi kita di dunia ini cuma ada dua relasi antara pencipta dan ciptaan gitu loh. Yeah. Nah, dalam Islam poinnya begini. Bahwa Tuhan itu adalah sang pencipta atau sesuatu yang disembah, yang wajib dan patut disembah gitu. Itu definisi Tuhan dari sudut pandang Islam. Dia itu adalah pencipta. Nah, sedangkan yang lainnya itu adalah ciptaan gitu. Nah, pencipta dengan ciptaan itu tidak sama gitu loh. Betul. Nah, cuman gini Bang, kalau kita mengatakan Tuhan saya pencipta, itu nanti jadi debat anak SD Bang. Anak SD ya kayak gitu debatnya. Oh bukan, Tuhan kami yang Tuhan kami yang pencipta, Tuhan kamu bukan. Terus lawannya, bukan, Tuhan saya pencipta. Nah, itu nanti nggak ada hasilnya Bang. Itu debat apaan kayak begitu. Gitu. Makanya kan saya belum selesai. Biarkan saya selesaikan dulu gitu loh. Oke, silakan. Pokoknya begini, dalam Islam itu ya, Tuhan itu didefinisikan sebagai pencipta, dan pencipta itu tidak sama dengan ciptaan. Nah, intinya patokannya gini, maksud singkatnya begini. Seseorang siapapun yang pernah jalan, yang pernah hidup di dunia ini, yang pernah makan, minum, berak, kencing, kentut, orang yang pernah tidur, merasakan letih dan lesu, orang yang seperti itu, siapapun, dia tidak layak, tidak berhak, tidak pantas, dan tidak tahu dan tidak patut dipertuhankan. Itu patokannya itu gitu loh. Baik. Jadi Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan makhluk ciptaan. Itu yang dari tadi saya mau ungkapkan gitu. Cuma saya kan nggak sempat, saya tuh mengalah dulu, saya ngalah dulu biarkan Bang Edis yang ngomong, kan Bang Edis kan yang punya forum ini kan, saya nunggu aja, sabar dulu kan. Tapi kalau saya dikasih ngomong, saya akan mengungkapkan semuanya gitu loh. Boleh. Makanya saya bilang saya suka forum yang iya. Nah, tadi Anda mengatakan sesuatu yang makan, minum, beol dan lain sebagainya, maka itu mustahil dituhankan kan gitu. Iya, nggak layak, sama sekali nggak layak dituhankan itu. Baik Bang. Bang, bagaimana dengan sesuatu yang nggak ada? Ayo. Coba sekarang saya tanya sama Anda. Ketika saya bertanya kepada orang Muslim, ketika saya tanya tentang Allah, maka dia akan mengeluarkan sebuah kosakata yang artinya itu adalah definisi dari ketidakberadaan. Contoh, Allah tidak serupa dengan apapun. Allah tidak bisa dilihat. Allah tidak menyerupai apapun, tidak beranak, tidak diperanakan. Ya ini sebenarnya nggak ada Bang. Allah itu sebenarnya nggak ada. Gimana? Bang, sorry, gantian Bang. Gantian sekarang. Nah, kalau sesuatu itu nggak nampak dan nggak lihat, bukan berarti itu nggak ada gitu. Sekarang saya lihat, Abang percaya nggak sekarang ada oksigen, ada udara yang kita hirup? Ya, udara itu bisa Bang, udara bisa. Tapi bisa dilihat nggak? Kan saya bilang bukan hanya tidak dilihat Bang. Kalau hanya tidak bisa dilihat, contoh kentut nggak bisa dilihat, ya kan? Tapi dia ada. Nah, tetapi Allah ini Bang, definisinya itu bukan hanya sekedar tidak bisa dilihat, tetapi dia tidak serupa dengan apapun. Betul sekali gitu, betul. Iya berarti emang nggak ada Bang. Oke, sekarang begini, coba definisikan kepada saya ketidakberadaan. Gini Bang. Sebentar dulu Bang, biar kita enak. Tolong definisikan kepada saya non-eksistensi, ketidakberadaan. Coba. Ketidakberadaan itu serupa dengan apapun nggak? Nanti itu malam tidak. Enggak, kita tunggu dulu. Iya, gimana? Saya selesaikan dulu tadi masalah konsep Tuhan dalam Islam. Silakan Bang. Nah, tadi saya bilang kan sesuatu itu ada meskipun nggak bisa dilihat gitu ya. Contohnya tadi ada udara. Nah, kita menghirup udara oksigen tiap hari meskipun kita nggak lihat gitu loh. Terus apa lagi? Abang percaya kan ada bakteri, ada virus. Nah, kita nggak tahu. Virus bakteri bisa dilihat Bang. Virus bakteri itu bisa dilihat pakai mikroskop. Justru itu pakai alat, itu poin saya. Maksudnya gini loh, biarkan saya selesai dulu ngomongnya. Sesuatu itu meskipun nggak nampak, nggak bisa dilihat, tapi ada gitu. Jadi ada sesuatu yang nampak eksis meskipun itu nggak bisa dilihat secara langsung gitu loh. Tadi contoh udara, bakteri, virus.
Terus abang percaya kan ada planet, ada galaksi di alam semesta ini ya. Kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa melihat dengan menggunakan alat Bisa dilihat teropong bang, gitu loh. pakai ada teleskopnya, Betul. Iya, bisa betul, dilihat. betul. Setuju. Kalau Saya Allah, setuju. kalau Allah memang dia tidak bisa dilihat dan tidak serupa dengan apapun. Nah itu masalahnya. Iya, bentar. Iya, betul. Saya setuju. Saya sebenarnya setuju. Nah, gini. Biarkan saya selesai dulu ya. Oke, silakan. Kita tadi sepakat tuh dia benar, itu bagus. Oke. Ada sesuatu yang eksis walaupun itu nggak bisa nampak, nggak bisa dilihat secara kasat mata. Jadi misalnya tadi bakteri, virus itu kita ada meskipun kita nggak bisa lihat secara langsung, tapi kita bisa melihatnya dengan menggunakan alat teropong atau mikroskop atau teleskop untuk melihat sesuatu yang jauh gitu kan, kayak bintang-bintang. Nah sama seperti itu. Tuhan itu nggak nampak, nggak bisa dilihat. Nah tapi kita bisa memahami keberadaan Tuhan dengan memahami ilmu ma'rifatullah, memahami ilmu teologi. Apa itu Tuhan? Jadi Tuhan itu memiliki sifat, identitas, Tuhan itu memiliki karakteristik dan definisinya tersendiri. Jadi Tuhan itu nggak sama seperti makhluknya gitu loh. Nah kalau Tuhan sama seperti makhluknya, otomatis dia kan seperti manusia dong, gitu loh. Tuhan Jadi tidak Tuhan sama. Oke. Gini bang, saya teruskan ya. Oke. Tuhan itu nggak bisa dibuktikan dengan 5 panca indera. Tuhan itu nggak bisa dilihat dengan mata. Tuhan itu nggak bisa didengar pakai suaranya. Tuhan itu nggak bisa dicicipi pakai lidah gitu ya. Tuhan itu nggak bisa disentuh pakai tangan, pakai jari. Tuhan itu nggak bisa dicicipi. Jadi Tuhan itu bukan materi gitu loh, bukan benda materi yang bisa dibuktikan dengan 5 panca indera gitu loh. Oke, baik. Setuju nggak bang? Baik, saya tanggapi. Ya boleh. Pernyataan Anda itu pertama membuktikan bahwa Allah itu, yang Anda maksud Tuhan di sini kan adalah Allah ya, karena ada banyak Tuhan di dunia ini. Itu adalah hasil daripada imajinasi orang yang menciptakannya. Dalam hal ini saya harus mengatakan Muhammad. Kenapa? Begini, karena ketika saya pelajari agama Islam, Allah nggak pernah ngomong sama Muhammad, tidak pernah menampakkan diri kepada Muhammad dan tidak pernah berbicara kepada Muhammad. Tapi Muhammad tahu Allah itu seperti apa. Contoh, dia berkata bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun. Berarti dia itu Muhammad sendiri dia nggak tahu seperti apa. Berarti ya dibilang saja tidak serupa dengan apapun. Nah, ini bang, Tuhan-Tuhan yang seperti ini itu adalah Tuhan-Tuhan yang berasal dari imajinasi orang. Ada banyak bang, bukan cuma Muhammad bang. Orang Indonesia itu terakhir dia bikin Tuhan. Tahun 2005 dia bikin Tuhan. Namanya Lia Aminuddin. Nah, suatu ketika Lia Aminuddin dia sedang duduk-duduk di depan teras rumahnya. Lia Aminuddin atau kita kenal sebagai Lia Eden. Nah, dia bercerita sesungguhnya Tuhan itu begini, begitu dan lain sebagainya. Nah, kalau Tuhan hasil begitu namanya Tuhan hasil karya manusia. Nah, terus kedua, bedanya bang, kalau dalam iman kami, Tuhan yang diciptakan oleh manusia itu hasil pikiran manusia itu adalah Tuhan yang dibuat sendiri, bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tetapi manusia tersebut menciptakan Tuhan hasil karangannya. Nah kalau dalam iman kami enggak bang, Tuhan sendirilah yang menyatakan keberadaannya seperti itu dengan perantaraan anaknya yang tunggal yang datang dari surga yaitu Yesus yang lahirnya secara ajaib. Nah kemudian yang kedua, statement Muhammad atau statement Anda yang Tuhan tidak boleh serupa, tidak boleh gini dengan apapun, itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Saya akan bukakan satu ayat di dalam Al-Quran ya bang ya. Nih ada ayat di dalam Al-Quran. Sebentar, sabar ya bang ya. Sabar bang. Itu ada di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 42. Ini saya balik ya bang ya, biar abang bisa lihat. Surat Al-Qalam ayat 42. Nah ini. Tadi kan abang bilang tidak serupa dengan apapun kan? Nih ya, Al-Qalam ya 42 nih. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Nah betisnya siapa ini? Betisnya siapa yang disingkapkan? Nah kita lihat nih. Pada hari kiamat urusan menjadi sulit dan huru-hara mengerikan. Allah datang, bentar bang ya, ada iklan sorry. Nah Allah datang untuk menetapkan keputusan di antara makhluk. Lalu Allah membuka betisnya yang mulia. Nah ternyata Allah punya betis bang. ternyata Allah punya betis. Begitu bang. Jadi ada banyak kontradiksi. Tapi kita nggak bahas kontradiksinya itu bang. Kita hanya membahas masalah mengenai pernyataan Muhammad yang meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya. Itu ternyata semua gagal bang. Begitu. Seperti itu.
Oke, Bang Heri. Gantiannya sekarang ya. Ya, sekarang gantian tadi saya mau Boleh, silakan. Bang Heri, silakan. Nah, jadi dalam Islam tadi kan sudah saya bilang Tuhan itu adalah pencipta, dan pencipta itu memiliki sifat, identitas, karakteristik dan kodratnya sendiri sebagai Tuhan gitu loh. Maksudnya Tuhan itu bukan manusia, bukan makhluk. Pokoknya Tuhan itu bukan Manusia, Bang, itu ada betisnya lo tadi. Kan ada betisnya. Bang, di dalam Al-Quran itu disebutkan Tuhan itu memiliki wajah, tangan. Ada nanti kan abang akan jumpai nanti di Al-Quran. Iya. Tapi dan tangannya itu kanan semua. Iya, itu bukannya aneh bagi saya. Saya udah tahu gitu loh. Dalam Al-Quran itu disebutkan Tuhan itu memiliki wajah dan tangan. Tapi di ayat lain ada ayatnya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Jadi benar Tuhan itu memiliki wajah, tangan, benar. Tapi, ya kalau memiliki betis ya mirip kayak kita lah, Bang. Betul, tunggu. Makanya dipotong dulu saya bilang. Oke, silakan. Sorry, silakan. Di dalam Al-Quran itu ditegaskan Tuhan itu memiliki wajah, tangan dan segala macam yang abang pernah lihat itu. Betis kan segala macam kayak. Tapi tangan Tuhan tidak seperti tangan manusia, seperti makhluknya gitu. Tuhan memiliki wajah benar, tapi wajahnya tidak bisa dibayangkan, tidak serupa seperti makhluknya. Tuhan memiliki betis kayak apa kayak mau kaki kayak. Nah itu tapi semuanya itu tidak seperti makhluknya gitu. Karena di ayat lain jadi ayat Al-Quran itu yang satu. Dari mana Muhammad tahu betisnya itu tidak seperti anu? Gimana? Kan dia sendiri nggak pernah lihat gitu loh. Iya benar, betul. Makanya jangan dipotong dulu. Saya belum selesai. Jadi ayat Al-Quran itu satu ayat menjelaskan ayat yang lain gitu loh. Jadi mengkomentari gitu, mengkomplementasi ayat yang lain gitu. Di satu ayat bunyinya begini, Tuhan punya tangan, punya kaki, tapi di ayat lain bunyinya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Artinya iya benar. Tuhan itu memiliki wajah, tangan, kaki, betis segala macam, tapi betis, tangan dan wajahnya tidak seperti makhluknya itu loh. Kan udah selesai gitu loh. Oke, begini Bang. Kalau laisa kamitslihi syai'un itu tidak serupa dengan apapun, berarti orang yang menyatakan itu pertama-tama berkontradiksi dengan pernyataan dia. Dia nggak pernah lihat, tapi dia bilang nggak serupa dengan apapun. Itu sebenarnya hanya bukti bahwa dia itu sebenarnya bingung. Gini Bang, ketika kita habis mentok akal kita memikirkan Tuhan, maka dibuatlah dia tidak serupa dengan apapun. Berarti emang itu adalah sebuah pernyataan keputusasaan. Tuh. Kemudian di tempat lain dia berkata bahwa Allah akan menyingkapkan betis. Kalau sudah betis Bang, masa bentuk betis kayak begini? Ya nggak mungkin lah bentuk betis kayak begini. Contoh masa betisnya begini? Nggak mungkin ini dikatakan betis kan Bang? Ini apa namanya? Kopi apa? Apa nih? Kopiah Jawa. Ya. Nah, masa kayak gini bentuk betis nggak mungkin kan Bang? Di mana? Justru itu jangan dibayangkan gitu loh, nggak boleh dibayangkan. Ya nggak mungkin Bang, nggak mungkin kalau kita bayangin betis pasti bentuk, entah itu betis tikus, entah itu betisnya macan, entah itu betisnya manusia nih. Betis ya, betis. Sebentar. Nih Bang, namanya betis tuh ya begini. Saya balik dulu kamera saya. Nah ini betis Bang. Aduh sebentar. Nah ini betis, betul? Mau dia betisnya siapa kek? Kalau masa betis nggak serupa apapun, masa betis bentuknya kayak begini Bang? Coba, masa betis bentuknya kayak begini kan lucu kita jadinya. Ya itu betisnya manusia lah. Itu betisnya makhluk manusia gitu. Makanya kalaupun Tuhan punya betis ya nggak sama seperti makhluknya, betisnya nggak seperti makhluk gitu loh. Kan udah. Terus betisnya gimana? Yang simple. Ya jangan dibayangkan, jangan ditanya gimana, nggak boleh. Ya berarti dia mirip dengan manusia. Ya kan ayatnya udah bunyi. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada sesuatu. Kalau kan udah saya bilang tadi, tangan, kaki dan betisnya tidak seperti tangan makhluk dan ciptaannya gitu loh. Kan selesai udah terjawab. Oke lah Bang. Karena gini, saya pikir tadi Abang ada ilmu begitu, tapi ternyata masih jauh Bang dari pendebat-pendebat ini. Saya nggak meninggikan, saya nggak suka sombong orangnya. Saya lebih suka saling belajar, menimba ilmu gitulah, saling menyerap ilmu Bang. Jadi saya nggak memamerkan apa-apa, saya nggak punya ibaratnya bukan siapa-siapa juga. Saya juga apa ya? Kita tuh semuanya harus punya sikap rendah diri, tawadu. Kita semuanya harus betul Bang. Tapi begini Bang, begini yang sebenarnya Bang, kalian harus diajarkan humble, terutama kepada agama terdahulu, orang-orang yang memegang Taurat dan Injil. Tapi yang terjadi Bang belakangan ini, ustadz-ustadz, ulama-ulama itu seperti membusung dada. Padahal Bang ya, Muhammad sendiri loh dalam Al-Quran, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka bertanyalah engkau wahai Muhammad kepada orang yang membaca kitab sebelummu.
Jadi Muhammad itu disuruh belajar bang sama pembaca kitab sebelumnya, yakni ahli kitab, pemegang Taurat dan Injil. Yang ada sekarang umat Muslim malah sosokan. Setuju bang. Itu. Saya setuju. Nah cuman kan kita lihat bang belakangan ini ustadz-ustadz para ulama mereka tidak merujuk kepada kitab-kitab terdahulu, mereka malah merujuk kepada kitab-kitab kemudian, yaitu kitab-kitab yang dikarang oleh Bukhari, Muslim dan para ahli fikih begitu bang. Setuju bang. Pokoknya saya tuh sejalan dengan siapapun, dengan umat Kristen gitu ya. Karena gini ya bang, umat Islam itu sebenarnya baik gitu loh. Umat Islam itu sebenarnya apa ya? Kalau kita tahu dasar intinya ya, umat Islam itu sebenarnya mengajak umat Kristen, umat gereja untuk kembali ke ajaran Yesus yang sebenarnya gitu loh. Nah ini dia ini. Kembali ke ajaran Yesus sebenarnya, tapi malah bang, sejak gini bang, ini mau Bang Heri gini ya, sejak kapan Tuhan Yesus menyuruh orang datang ke Arab muter-muterin batu? Sebentar bang. Okay. Tadi kan Bang Adis nyebut Tuhan Yesus ya. Jadi Bang Adis percaya Yesus itu Tuhan ya? Oh ya jelas dong, Tuhan Okay. bagi kami, tapi bukan Tuhan bagi kalian. Seperti saya percaya bahwa Muhammad itu juga Tuhan bagi kalian. Gimana bang? Sekarang gini. Bang, gini loh. Makanya kita itu debat kusir di situ terus, bang. Gini loh. Yesus itu Tuhan bagi kami. Kenapa kok dia Tuhan bagi kami? Karena kami menjadikan dia itu memerintah. Jadi siapa yang memerintah di hatinya orang Kristen? Ini kita pakai bahasa kiasan ya. Kalau hatinya orang Kristen dibelah, maka Yesus didapati di dalamnya sebagai raja yang memerintah. Umat Islam sebaliknya bang, ketika umat Islam itu, ini bahasa kiasan ya, bahasa kiasan. Seandainya umat Islam itu dadanya dibelah, maka didapatilah di dalam dadanya itu Muhammad memerintah. Makanya Tuhannya orang Islam itu Muhammad bang. Oke bang, saya mau tanya. Ya. Mana buktinya di dalam Bible yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Yohanes 13 ayat 13 coba dibaca. Coba bacanya gimana? Saya nggak megang Alkitab. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Itu udah pernah dengar saya. Itu di Alkitab percetakan tahun berapa gitu ya? Itu aslinya Tuhan itu. Terus diubah jadi Tuhan. Makanya tadi kan saya bilang abang, kata Tuhan itu nggak pernah ada di dalam Alkitab dan di dalam Al-Quran. Bahasa aslinya itu adalah kurios. Bahasa asli di dalam Al-Quran juga rob. Dan kata itu bisa dipakai untuk orang bang. Jadi kata rob itu bisa dipakai untuk orang. Kata kurios juga bisa dipakai untuk orang. Begitu loh. Yang artinya itu adalah Lord. Atau bahasa Jawanya Gusti bang. Abang kalau dari namanya itu Kusrianto berarti Jawa. Gusti ketika orang Jawa bang, zaman dulu atau zaman sekarang bahkan kalau abang main-main ke kesultanan itu, mereka akan panggil yang duduk di singgasana itu Gusti. Dalam Gusti, siap menerima perintah Gusti. Ketika memanggil yang di surga juga Gusti, sama-sama Gusti bang. Ya kata kurios itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa itu ya Gusti. Gusti Yesus, tapi Gusti Yesus itu bukan Bapa di surga yang mengutus Yesus begitu. Makanya kita ini salah sebenarnya memahami sebuah kata, makanya debat kusir gitu loh. Tunggu bang, tadi kan abang bilang di Alkitab itu Yesus disebut sebagai Lord gitu ya, Lord ya. Nah, Lord itu abang menerjemahkannya sebagai apa itu? Lord itu bang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu nggak ada sebenarnya bahasa Indonesia yang tepat. Kalau bahasa Jawa ada Gusti. Nah, Gusti itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Tuhan apa Tuhan? Dua-duanya. Betul. Karena kalau Tuhan, kata Tuhan sekarang itu nggak bisa ditujukan ke orang. Karena orang udah berpikir bahwa Tuhan itu adalah sebuah jenis makhluk tertentu. Definisinya udah salah. Contoh bang, abang kan orang Jawa nih bang. Ketika orang-orang menyebut Yesus sebagai Gusti, menyebut yang di surga sebagai Gusti, menyebut raja yang duduk di singgasana juga Gusti. Coba terjemahin Gusti ke dalam bahasa Indonesia. Apa? Tuhan apa Tuhan? Gusti, Tuhan. Nah, kalau Tuhan berarti manggil Allah ya Gusti ya Tuhan ya sama. Kalau Allah Tuhan, Yesus juga Tuhan. Nah, sama-sama Tuhan. Cuman Yesus itu tuannya kami. Nah, tuannya kalian itu adalah Allah dan Muhammad. Begitu, Bang. Jadi kita ini beda tuan. Tuan Anda adalah Allah dan Muhammad, tuan kami adalah Bapa di surga dan Yesus. Tunggu, terus ini, Bang. Tadi kan Bang Edis bilang Yesus itu di dalam Alkitab disebut sebagai Lord gitu dalam bahasa Inggris ya. Nah, apakah Yesus cuma satu-satunya orang yang disebut sebagai Lord itu dalam Alkitab? Banyak, Bang.
Banyak. Banyak, banyak. Begitu juga orang yang dipanggil sebagai Rob di dalam Al-Quran itu bukan cuma Allah. Bukan hanya Allah yang dipanggil Rob di dalam Al-Quran. Fir'aun juga dipanggil sebagai Rob. Kemudian majikannya Yusuf yang bernama istrinya Zulaika, suaminya Zulaika. Siapa itu? Kalau dalam Al-Quran itu namanya Al-Aziz. Itu juga dipanggil sebagai Rob. Rob itu artinya bang Tuhan atau Gusti bahasa Jawanya. Begitu. Atau Tuhan, sama itu. Seseorang yang kepadanya kita itu menaklukkan diri kita. Jadi Bapa di sorga itu menjadi sesuatu yang kita menaklukkan diri kepada kita. Kalau kita ngikutin dia, gitu loh bang. Umat Islam kan tidak menjadikan Bapa di sorga sebagai gustinya, tetapi menjadikan Allah sebagai gustinya dan juga Muhammad. Makanya Muhammad itu adalah pengejawantahan daripada Allah. Makanya Muhammad pernah berkata, barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Makanya taat sama Muhammad itu ya sama taat sama Allah bang. Makanya Muhammad itu adalah sebenarnya Allah itu sendiri. Begitu. Itu sudah masuk ke dalam kajian-kajian ma'rifat bang. Itu ke orang-orang Islam, orang-orang tasawuf. Coba Anda tanya sama mereka. Begitu. Kalau Islam-Islam yang baru sekedar amin, susah bang. Susah. Begitu. Oke bang, saya mau bertanya lagi juga nih. Oke, silakan. Tapi saya waktunya masih banyak kayak ini. Tapi kasihan juga bang orang-orang yang mau datang di bawah ini. Tapi gini bang, tadi di awal mula saya punya ide, punya saran gimana kalau kita bersilaturahmi, ketemu, Boleh, kita bikin boleh, acara Bang. gitu. Kita kira Suatu saat kalau saya ke Philadelphia atau kalau abang main ke California bisa seperti itu. Gimana cara? Abang di Philadelphia di mana? Di South Philly. South Philly, oke. Saya waktu itu kayaknya di City-nya itu ya, saya waktu itu. Iya di South Philly, pokoknya dekat Health Center, dekat Betani itu sampingnya. Dekat Betani? Iya, sampingnya. Oh ya. Iya, kapan dong kita mau ketemu? Kapan Boleh. kita ketemuan? Maksudnya silaturahmi. Boleh, kapan-kapan boleh kita atur. Banyak bang. Atau saya main ke California tempat abang. Boleh, silakan. Gimana kalau maksudnya ada kontaknya bagaimana? Apa WA? Abang inbox aja nanti saya nanti. Inbox di mana? Iya, Di Instagram. di sini di Panu sini. Cuman bang gini bang, abang ya panggil guru lah, Ustadz. Abang jangan abang nanti abang kalau datang diskusi dengan saya ya, abang aja banyak nggak taunya gimana kita repot. Justru itu kalau saya kan banyak nggak taunya. Nah kan Bang Edis kan lebih banyak pengalaman, lebih banyak taunya. Justru itu kan lebih di atas angin Bang Edis kan harusnya lebih di atas angin kan, lebih percaya diri harusnya gitu. Kan lebih enak artinya. Boleh, silakan saja main-main. Iya nanti email saya atau di mana tuh di WA ada DM, kontak saya gitu. DM saya aja DM. Iya nanti kita ketemuan apa silaturahmi gimana kayak di musim panas gitu buat acara boleh, gitu ya. Maksudnya boleh. tapi bukan acara yang virtual kayak gini. Maksudnya kalau gini kan apa ya? Punya masing-masing ada plus minusnya gitu loh. Maksudnya ada untung ruginya atau. Boleh silakan. Kita atur aja gampang. Terus apa lagi? Okay. Hanya itu. Ada sih pertanyaan satu lagi. Kenapa Yesus itu nanti yang disalib gitu? Nanti yang di bawah-bawah ini loh, Bang. Iya. kita boleh nanti naik lagi, Bang. Abang ngomong-ngomong kok tahu channel saya? Karena udah sering nonton channel saya atau gimana? Tuh baru ketemu atau gimana? Bukan Bang Edis kan udah terkenal di mana-mana. Cuma saya tuh nggak biasa, belum biasa. Maksudnya jangan bilang begitulah, jangan bilang terkenal di mana-mana lah. Iya, jadi saya jadi malu. Gimana? Sayanya kurang terbiasa. Maksud gimana cara kontak saya nggak terbiasa pakai online gini. Maksudnya sosmed gitu loh. Nggak tahu timingnya kapan waktunya online gitu kan saya kerja biasanya kadang pagi kadang malam gitu. Oke, begitu saja. Kita lanjut kesempatan dulu yang lain ya. Oke, terima kasih Bang Heri Kus Prianto. Oke. Ya.